Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak kelas 4. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak dasar pencaksilat, yaitu ada kuda-kuda, pukulan sampai ke tendangan. Lalu pertemuan hari ini kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani atau rangkaian kebugaran jasmani. Kita akan belajar 6 macam. Itu ada daya tahan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, dan kelentukan. Nah, itu dia 6 komponen kebugaran jasmani. Tapi pertemuan hari ini kita akan belajar 3 saja dulu. Itu adalah daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke aktivitas olahraga, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita pemanasan dan peregangan dulu ya. Oke, anak-anak sudah selesai pemanasannya. Sekarang kita akan masuk ke inti pelajaran. Itu adalah daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. Itu adalah komponen kebugaran jasmani yang akan kita pelajari. Dan kita awali dari yang paling sederhana dulu adalah kecepatan. Kita belajar bagaimana melatih kecepatan atau bagaimana cara mempraktekkan kecepatan. Kecepatan secara sederhana, gerakan tubuhnya adalah memindahkan tubuh secara cepat ke titik berikutnya dengan kemampuan gerak tubuh yang sangat singkat atau sangat cepat. Anak-anak, kita bisa praktekkan dengan cara berlari lurus. Kita bisa praktekkan dengan cara berlari lurus. Contoh. Baik, anak-anak. Contohnya adalah seperti ini. Kita akan melatih kecepatan atau mengukur kecepatan kita. Ada jarak cons, itu cons pink menuju cons merah dengan jarak 10 meter. Jadi kalau di rumah tidak cukup ruangan, silakan anak-anak keluar ruangan di halaman rumah saja ya, di depan rumah saja, atau sesuaikan jarak yang ada di rumah. Jadi kita praktekkan berlari lurus secara cepat. Itu untuk melatih kecepatan. Kita coba. Ya, balik. Dan go. Kembali lagi, kita ke berikutnya. Kita ulangi lagi, hanya berlari lurus secara cepat. Siap. Ready, set, go. Berlari secara cepat untuk mengukur kecepatan kita. Umumnya kita akan mengukur kecepatan kita dengan jarak yang pendek. Itu antara 20 sampai 30 meter untuk orang dewasa. Nah, kalau anak-anak sekolah dasar atau anak-anak bisa melakukannya dengan jarak
5 meter sampai 10 meter. Itu untuk melatih dan mengukur kecepatan kita. Bisa. Kita coba lagi, praktekkan 2 kali lagi ya. Siap. Ready. Set. Go. Baik, itu dia anak-anak. Untuk mengukur kecepatan, berlari secara cepat dengan jarak yang pendek. Pendeknya, kalau bisa 10 meter untuk kita berlari. Baik, kita ke materi berikutnya adalah kelincahan. Baik, kemudian materi berikutnya adalah kelincahan. Anak-anak, kelincahan dengan kecepatan bedanya adalah kalau kelincahan itu berbelok-belok atau mengubah arah secara cepat. Berlari mengubah arah secara cepat. Kalau kecepatan hanya berlari lurus ke satu arah. Itu dia. Diulangi lagi. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat. Kemampuan tubuh dalam berlari untuk mengubah arah secara cepat. Kemudian, kalau kecepatan adalah kemampuan berpindah ke titik berikutnya secara cepat tanpa mengubah arah. Itu dia. Dan kita akan mempraktekkan kelincahan. Itu kita praktekkan dengan berlari secara zigzag dan lari bolak-balik. Kemudian ada lagi nih, Bapak kasih satu lagi. Itu lari. Oh, nggak usah, 2 aja cukup. Kita praktekkan hari ini 2 saja. Lari zigzag dan lari bolak-balik. Baik, kita langsung praktekkan. Pertama, lari zigzag ada di kons yang banyak dan lari bolak-balik ada di kons merah menuju kons hijau. Itu jaraknya kurang lebih 5 meter dan kons yang zigzag dengan jarak 2 tapak di setiap kons. Oke, anak-anak, kita akan praktekkan lari zigzag. Ready, set, go. Hindari kunsnya, hindari pengatur jaraknya. Ready, set, go. Sekali lagi ya, zigzag. Ready, set, go. Siap. Go.
apa lewat aja. Oke, anak-anak, berikutnya adalah lari bolak-balik untuk melatih kelincahan kita. Oke. 4 kali lari. 1, 2, 3, dan 4. Kembali lagi. Jadi 2 kali balikan. Kita coba ya. Jadi set, go. Lagi ya, 4 balikan, 2 balikan, 4 kali berlari. Siap. Set, go. Baik, itu dia kemampuan memindahkan tubuh secara berlari dengan mengubah arah secepat-cepatnya. Kelincahan. Silakan dipraktekkan di rumah, dan kita kalau sudah bisa atau sudah mahir, kalau yang belum, latih kembali. Kalau yang sudah mahir, kita ke materi berikutnya, itu adalah daya tahan. Baik, anak-anak, ini adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh apa sih? Nih, kalau kata orang bilang, wah, staminanya dia kuat banget. Wah, kamu lari 8 keliling, kok nggak berhenti-berhenti sih? Terus-terusan. Nah, itu adalah daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan gerakan secara stabil, tidak berkurang, dan malah bisa bertambah gerakannya ya. Jadi kemampuan tubuh untuk mempertahankan gerakan supaya gerakan tersebut stabil. Yang bekerja adalah paru-paru dan jantung untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau habis latihan daya tahan, itu pasti ngos-ngosan di jalan, pengennya berhenti. Nah, itu berarti kemampuan daya tahan tubuhnya sedang dilatih untuk stabil. Jadi pada saat berlari, usahakan anak-anak melawan rasa lelah untuk terus berlari. Jadi, kemampuan daya tahan anak-anak akan meningkat dari sebelumnya. Itu dia. Jadi, daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara stabil dan terus-menerus. Oke, tadi kekat. Daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh dalam mempertahankan gerakan secara stabil dan terus-menerus. Itu dia. Jadi, kita akan praktekkan untuk melatih daya tahan tubuh dengan cara tentunya saja berlari selama 15 menit. Ayo. Siapa yang kuat? Berlari 15 menit. Kadang kita berlari 2 menit saja sudah ngos-ngosan. Nah, itu dia. Kita latih selama 15 menit berlari tanpa berhenti. Sebentar ya, 15 menit. Pelan-pelan aja.
Oke, kita coba. Oke, anak-anak. Bapak akan melatih kemampuan daya tahan Bapak. Daya tahan tubuh Bapak. Bapak akan berlari jogging. Jadi berlari ringan selama 15 menit. Anak-anak pun nanti mempraktekkan seperti itu. Jaraknya tidak menentu, yang penting adalah aktivitas tubuhnya tidak berhenti selama 15 menit. Siap, Bapak pakai stopwatch. Ready, set, go. Oke, itu dia. Berlari selama 15 menit. Dan Pak, gimana kalau lingkungan saya tidak mendukung saya untuk berlari dengan jarak yang luas, Pak? Bisa diganti caranya. Itu kita menggunakan skipping. Yang penting adalah aktivitas jasmani atau aktivitas gerak tanpa berhenti selama waktu yang ditentukan. Kalau kuatnya 2 menit, ya 2 menit dulu, nggak apa-apa. Kalau kuatnya 1 menit, 1 menit dulu. Aktivitas berlari untuk melatih daya tahan tubuh itu bisa diganti dengan skipping. Bisa diganti dengan skipping. Silakan lakukan 2 menit saja cukup untuk melatih kemampuan daya tahan tubuh kita. Baik anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah rangkaian kebugaran jasmani. Tadi kita sudah belajar 3 materi, itu adalah kecepatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Atau bahasa Inggrisnya adalah speed, agility, and endurance. Itu dia, kemampuan biomotorik tubuh kita. Anak-anak, silakan dipraktekkan di rumah, dicoba, dilatih, dan akhirnya bisa. Itu dia. Silakan dipraktekkan di rumah, dan kita masuk berikutnya adalah cooling down atau pendinginan. Oke, anak-anak, itu dia pertemuan kita hari ini, belajar tentang gerakan kebugaran jasmani.
pertemuan hari ini baru 3 yang kita pelajari, itu adalah kecepatan, kedua adalah kelincahan, dan yang ketiga adalah daya tahan tubuh. Sudah cooling down, sudah pendinginan, kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah selesai pelajaran olahraga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, setelah selesai olahraga jangan lupa kebersihan tubuhnya dijaga dan jaga tubuh untuk tetap sehat dan bugar.